bijak ke Pak Prabowo. Pesan dari Pak Jokowi untuk menjadi ukuran kriteria, kerutan tersebut 100% identik dengan Pak Prabowo saat ini. Segmen terakhir di Talk Politik with Reinhardt. Bang Pangi, jadi apakah ini kemudian bisa kita tarik bahwa ini pintu masuk sinyal juga bagi koalisi Gerindra PD Perjuangan karena ada kedekatan tadi itu Kepala BIN dengan PD Perjuangan atau bagaimana? Ya, pertama begini Bang Rehat, saya melihat ada dua mazhab, dua pendekatan. Pertama memang saya teringat dengan peristiwa masa lalu, batu tulis ya, 10 tahun yang lalu bahwa ada perjanjian itu. Jangan-jangan memang keinginan itu bisa terwujud oleh berkat kesabaran Pak Prabowo, ada kemungkinan chemistry-nya cocok, apalagi memang hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega cukup baik panggung depannya saya lihat juga chemistry-nya dapat, termasuk dengan Pak Jokowi, termasuk BG dengan Ibu Mega. Apakah ini juga sinyal kode bahwa akan ada koalisi PDIP dengan Gerindra? Karena memang di dalam bangunan koalisi kita, yang nggak mungkin berkoalisi itu kan memang kalau dari blok ideologis superpower bloknya ideologis itu kan PKS sama PDIP karena rentang blok ideologisnya jauh kanan dan kiri. Sementara kan kalau dengan Demokrat ini menurut saya tidak blok ideologis soal rentang tapi mungkin soal chemistry masa lalu, peristiwa masa lalu yang sangat tidak memungkinkan PDIP berkoalisi dengan Demokrat. Nah, tetapi bagi Gerindra itu hampir tidak ada kendala, tidak ada masalah setahu saya. Hubungan Gerindra dengan PDIP juga cukup harmonis, cukup baik. Kemudian kode-kode gimmick politik antara Pak Prabowo dengan Bu Mega saling memuji, saling mendukung, saling mensupport juga kelihatan. Nah, ini mungkin saja ada fenomena itu untuk mendudukkan dua partai ini, PDIP dengan Gerindra akan berkoalisi. Dan saya tidak tahu juga Bang Rehat apa makna di balik meaning politik yang disampaikan akan menang hat-trick menang hat-tricknya PDIP ya. Karena memang itu yang kita pernah bahas dalam periode diskusi kemarin bahwa titik temu ini pasangan ideal iya, tetapi untuk mencari kombinasi capres yang paling tepat dan cawapres yang paling tepat tidak ada titik temunya. Karena dua ini saling mengunci, saling closing di posisi capres. Nah, positioningnya itu karena posisi sama-sama capres, baik Ganjar maupun Pak Prabowo. Jadi di situ yang agak sulit kita menemukan kemudian ini akan terjadi perkawinan silang, ini akan klik. Ini akan ketemu koalisi PDIP sama Gerindra, pasangannya adalah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah, tetapi ini kan bagian dari upaya itu. Tetapi kalau saya melihat endorse-nya Pak Jokowi, keinginan Pak Jokowi itu ada sebetulnya. Nah, sehingga memang Pak Jokowi lebih banyak mengendorse Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Nah, kalau wakil presiden yang paling di-endorse banyak itu bukan Mbak Puan, bukan Pak Ridwan Kamil atau Bu Khofifah atau Mas Ahaye, tapi Erick Thohir tampaknya. Erick Thohir yang paling banyak di-endorse. Jadi memang apa yang disampaikan Bang Rehat ya, disampaikan Bang Renanda tadi menarik bahwa presiden yang paling banyak mengendorse sebelum periode kedua sebelum beliau selesai itu Pak Jokowi memang. Itu harus kita akui. Nah, itu kemudian juga sebetulnya apakah ada potensi untuk hukum nggak itu? Kalau bisa nggak apa-apa dilaporin presiden sekalian karena memang kalau ada itu temuan yang kata Habib supaya nggak diasumsi terus persepsi bahwa artinya Pak Jokowi nggak salah. Tapi kalau nanti memang ini presiden menjabat ada potensi yang dibilang Habib nggak ada abuse of power, tapi saya meyakini potensi itu tetap ada. Nah, kalau itu memang endorse ini pejabat apa presiden siapapun kalau kemudian itu ya bisa diperkarakan secara Bang Pangi, tapi mungkin saja kalau kemudian ini sinyal dukungan yang diberikan oleh Pak Budi Gunawan ini mungkin bridging ya antara Gerindra dan PD Perjuangan yang kita tahu sekarang meskipun dekat tapi belum terbangun satu koalisi bersama kan ya, karena kemudian Gerindra sekarang masih sama PKB, PD Perjuangan masih sendiri dan belum menentukan langkah koalisinya ke depan. Apa pandangan Anda? Ya, chemistry yang paling mudah untuk berkoalisi itu kan PDIP kan menjaga marwah, menjaga kebesaran partai juga, nggak mau kalau ada yang mau datang ke kami silahkan kami terima, tapi kalau kami yang akan bergabung kan enggak. Makanya nggak mungkin PDIP ke KIB, PDIP kemudian ke KIR, PDIP ke Koalisi Perubahan kan nggak mungkin. Tapi mungkin PDIP akan menunggu siapa yang akan datang mengunjungi itu. Nah, apakah memungkinkan Pak Prabowo atau dalam hal ini Gerindra datang bertemu dengan PDIP untuk memastikan bahwa koalisi PDIP Gerindra ini akan leading. Kemudian pasangannya sudah semakin intens karena memang pasangannya sudah makin lama ada kemajuan. Partainya Gerindra PDIP sudah klik golden ticket juga.
Kemudian capresnya ada Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Siapa yang mau mengalah jadi wakilnya. Ini akan langkah lebih maju lagi dibanding koalisi perubahan. Koalisi perubahan cawapresnya nggak ada. Misterius. Karena ini adalah bagian dari strategi catur kali ya. Karena kalau simpan nama ini. Karena nama ini kalau tahu ini akan disusun oleh strategi baru oleh lain arsiteknya. Antara disimpan atau belum ketemu. Ya, memang ini disimpan dulu karena ini adu strategi. Adu strategi. Karena kalau muncul nama wakil ini tentu PDP akan berpikir, Gerindra akan berpikir, koalisi lain akan berpikir. Oke. Nah, itu yang kemudian ini hanya adu strategi saja. Baik, Bang Habibur Rahman, ini bisakah kemudian dilihat secara politik, Anda sepakat bahwa ini bisa jadi bridging antara koalisi PD Perjuangan dengan Gerindra, mengingat Pak BG ini cukup dekat dengan Teguh Umar? Ya, kami perlu tegaskan bahwa kami dalam ikatan koalisi dengan PKB, ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di mana ikhtiar pembesaran koalisi itu memang terus kami lakukan, tapi penentuan capres dan cawapres sudah kami mandatkan ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi nanti beliau berdua yang memutuskan akan ke arah yang mana, kami tinggal menunggu arahan. Oke, tapi mungkin ada terbuka peluang dengan PD Perjuangan misalnya setelah ada sinyal ini, atau melihat ada kedekatan saya nggak kedua punya partai? kapasitas bicara mungkin atau nggak mungkin sebagaimana pengamat, tapi kami akan patuh saja ya apa yang akan diputuskan oleh kedua beliau tersebut. Adapun dinamika termasuk percakapan ya yang seperti ini, informasi dari pengamat ya, itu tentu sudah dibahas dan juga akan kami sampaikan kepada dua big boss kami tersebut. Oke, tapi yang jelas tentu mau dengan siapapun, sikap Partai Gerindra adalah Pak Prabowo adalah capresnya, begitu ya Bang? Ya, kalau di internal Partai Gerindra, ini kan kita bicara dalam konteks ya. Kalau kita bicara konteks Partai Gerindra, Rapimnas Gerindra memutuskan Pak Prabowo Pilpres. Tapi dalam konteks koalisi, penentuan capres dan cawapres itu ada di Pak Muhaimin dan Pak Prabowo. Dan ikatan koalisi ini bisa kemudian mengikat partai yang lain? Ya, pembesaran koalisi yang besar mungkin saja. Oke, Bang Renanda, kalau bicara koalisi sekarang Demokrat tadi ada langkah maju bahasa kita dengan PKS, dengan Partai Nasdem, apa perkembangan terbaru dan menyikapi dinamika politik di kubu yang lain dalam tanda kutip seperti ini misalnya, bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya rasa tiap koalisi punya progres masing-masing. Jadi yang jelas koalisi perubahan ini tidak paling belakang ini paling depan saat ini. Harus diakui itu, kita sudah deklarasi capresnya siapa, kemudian kita sudah penuhi threshold itu, 28% kita, lebih dari 20%. Soal cawapres ini tentu, ini pembicaraan sudah panjang dari kemarin. Ini juga bagian dari strategi, kalau kami ya, bagian dari strategi, karena tadi itu, kita ingin lihat siapa dengan siapa pasangannya, kemudian siapa yang lebih cocok dan seterusnya. Kita nggak mau dari awal-awal paling terbaca nih koalisi, ya kan? Ini kan strategi juga. Sama kayak bulu tangkis begitulah, kalau dia yang maju nomor satunya kita kasih aja yang paling bawah. Tapi kemudian kita bisa atur nanti supaya ada. Ini kan langkah kemenangannya panjang. Jadi ini nafas panjang, betul. Terus kemudian juga strategi kita juga nggak bisa monoton. Kita harus lihat nanti kelemahan kekurangannya lawan seperti apa. Tapi tentu semua ini kan dalam konteks kita ingin menghadirkan yang terbaik nih buat bangsa. Jadi saya rasa kita akan melakukan semua kampanye-kampanye nanti yang tidak ada lah, yang tadi melanggar etika, values, moralitas dan segala macam. Jadi inilah yang ingin kita tularkan ke teman-teman. Yuk, kita bisa kok bikin pemilu yang lebih sehat. Dulu pernah kita lakukan ini secara baik. Kita punya pengalaman kemarin, mari kita ke depan ini kita perbaiki begitu. Oke. Gitu. Siap juga berhadapan dengan apapun koalisi di kubu lain, katakanlah sekarang ada Gerindra PKB atau mungkin ada Gerindra PDI Perjuangan dan partai yang lain, Demokrat juga siap untuk berhadapan atau ada kemungkinan juga loncat lagi justru ke koalisi yang lain. Ini kita tidak tahu ini politik. Pasti dong, kita siap. Jadi oke, siap. Saat ini pokoknya intinya sama ya. Kita ini sudah 3 ini solid. Nasdem, Demokrat, PKS, kita berharap nanti ada lagi yang ingin bergabung ya. Tapi yang jelas bahwa dengan ini saja kan sebenarnya kami sudah bisa nih berlayar, bisa mendaftar nanti insya Allah di waktunya. Nah tentu kita juga nanti ingin
yang lain-lain juga nanti berlayar, kita sama-sama lah sampaikan visi kita tawarkan visi misi seperti apa biar rakyat ini, biar kampanye yang cerdas lah, lebih edukatif. Oke, tidak khawatir kalau kemudian tadi kita bahas juga dengan Bang Pangi bahwa ini adalah sinyal kepala BIN karena dekat dengan PD Perjuangan yang akhirnya memberikan sinyal kepada Pak Prabowo Subianto? Ya balik lagi, kalau saya mudah-mudahan ini terakhir lah ada penyelenggara negara atau pimpinan pejabat negara yang menyampaikan apakah itu endorser terang-terangan atau halus atau apapun itu bisa diartikan salah. Oke. Rasa mudah-mudahan terakhirlah ke depan supaya ini kita lebih sehat lah dalam menghadapi pemilu kita nih. Oke, endorsan ini menurut Bang Pangi terakhir atau masih ada endorsement babak berikutnya? Ya ada atau tidak tentu yang bisa menghentikan adalah pembelajaran sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mana yang paling maju koalisi kita hari ini. Memang koalisi kita nggak ada yang solid ya, karena memang basisnya tadi pragmatis, transaksional, bagaimana menang kan, figur dan berbasis populis, tidak ideologi. Kalau kita lihat ideologi misalnya Ganjar dengan Mbak Puan itu udah beda pasti. PDIP itu partai yang punya ideologi sebetulnya. Karena apa? Menolak pemilu. Perpanjangan masa jabatan, kemudian menolak tentang penundaan pemilu. Itu ideologi. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau Bu Mega nggak ngomong itu, saya nggak tahu bagaimana kondisi bangsa hari ini. Kita harus apresiasi dong Bang. Ini ada reward bahwa gatekeeper demokrasi. Kita dalam beberapa kesempatan kita puji. Kita apresiasi PDIP bahwa dia adalah penjaga gawang demokrasi. Kenapa kita nggak mau apresiasi itu? Karena PDIP yang paling lantang, Bu Mega yang bilang ini tidak bisa ditawar. Ini harga mati. Itu ideologi Bang. Nah itu yang saya inginkan calon presiden besok itu Bang, punya ideologi. Tidak hanya populis, tidak hanya karena elektabilitas, modal elektoral. Tapi punya value pada ideologi itu. Nah itu yang belum menonjol dalam calon presiden kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling maju koalisi hari ini, semuanya ada yang langkah maju, langkah mundur, ada langkah bubar. Nah, misalnya ada KIB hari ini ya. Bagaimana mungkin logika akal sehat kita yang mereka umumkan adalah mereka membangun koalisi, tetapi yang diumumkan bukan kader mereka, satu pun tidak ada. Justru yang mereka mengakuisisi, mentekoper, menyebut kader orang lain. Itu yang menjadi lucu. Munculnya ini yang maksudnya PAN ya? Ya, PAN, P3 dan Golkar tiba-tiba muncul nama Ganjar Ganjar Erick Thohir gitu. Jadi nggak Jaka Sambung, nggak nyambung ini. Ini penting pembelajaran ini. Kenapa nggak percaya diri dengan seperti Gerindra mengusung Pak Prabowo? Kenapa nggak percaya diri seperti Demokrat mengusung? Ini yang langkah maju yang mana? Langkah mundur yang mana? Langkah maju langkah bubar yang mana? Koalisi Perubahan langkah maju. Mereka koalisinya tiket sudah penuh, dapat capres sudah ada, tinggal cawapresnya. Nah sekarang di Gerindra sama PKB juga sebetulnya langkahnya tidak maju tidak mundur karena sudah tiket sudah maju dari dulu. Tiketnya sudah. Cuma cawapresnya Pak Prabowo apakah Caimin memang clear positioning sebagai cawapres. Nah kalau itu clear, tinggal bagaimana dideklarasikan. Nah saya nggak melihat pesta besar itu. Apakah memang tidak terlalu percaya diri atau belum waktunya atau memang tunggu momentumnya. Tapi hampir semua koalisi memang sepertinya belum ada deklarasikan yang secara besar-besaran. Kalau itu lebih maju lagi kalau dilakukan oleh PKB dan Gerindra. Nah kalau PDIP memang tidak ada progres sama sekali. Mungkin mazhabnya adalah mazhab politik injury time last minute atau memang nanti adalah partai yang kecanduan pada membaca taktik langkah politik lawan, jadi mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, tetapi kalau kita lihat koalisi satu lagi, apalagi yang belum? Semuanya udah ya? Hampir semuanya sudah, Bang? Ya. Sudah saya sampaikan. Oke, berarti sekali lagi kalau kita kembali ke endorse, ini bisa jadi kemudian ada lagi atau tidak, ini belum tahu ya Bang Pangi ya? Iya, karena nggak ada pembelajaran. Nggak ada pembelajaran. Bang Habibur Rahman melihat akan ada lagi tidak endorsement sinyal-sinyal seperti ini? Ya saya tetap nggak akan mengatakan itu endorsement. Oke. Ya, jadi nggak ada masalah ya, terjadi lagi juga nggak ada masalah sepanjang tetap dalam koridor hukum. Tidak melanggar peraturan yang berlaku. Oke, kita akan lihat nanti apakah ada lagi sinyal-sinyal politik, sinyal-sinyal dukungan, apapun namanya itu, apakah itu sebuah endorsement, apresiasi, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas menarik kita mencermati setiap pergerakan atau manuver para elit jelang Pilpres 2024, karena sudah semakin dekat, Bang Pangi, pertemuan sudah semakin intens, Pak Jokowi sudah bertemu dengan banyak tokoh, koalisinya Bang Renanda juga sudah semakin intens, dan terakhir sudah tanda tangan ya, Bang Renanda ya. Tinggal menunggu kita deklarasi seperti apa. Terima kasih banyak Bang Renanda, Bang Habibur Rahman, Bang Pangi sudah hadir di Talk Politik with Reinhardt. Demikian Talk Politik with Reinhardt malam hari ini. Saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam.